Saya cuma penasaran kalau di rumah tuh Pak Rida gimana ya? Karena kan yang paling ganteng di rumah. Iya. Ya kan yang paling ganteng, satu-satunya laki-laki di rumah, Iya, dikelilingnya perempuan. Paling ganteng itu ganteng beneran atau karena cuma satu-satunya laki-laki harus Iya, clear? kita akan kembali sejenak. Enggak kok Pak, saya yakin yang paling ganteng. Tapi gimana tuh Pak menghadapi ini, adik saya jadi rumah, laki-laki sendirian aja pusing. Ngadepin cuma saya sama ibu saya. Sebagai perempuan-perempuan Batak di rumah nih. Dia lebih baik diam. Kamu Batak nih? Mama aku harap ya. Banyak harapan. Banyak harapan, ya bener Pak. Yang lebih tepat Pak, banyak suka ngasih harapan. Ya kalau itu aku nggak bisa bertanggung jawab. Enggak, tapi Pak gimana Itu tuh Pak? narasi masing-masing lah. Saya ngebayangin dinamikanya Bapak di rumah gimana. Karena saya yakin apa yang Bapak tebar di luar memberikan kepedulian kepada orang itu pasti karena di rumah terbiasa untuk Jadi gini, seperti itu. kalau di rumah itu kan ya tadi kan anak-anak angkat saya aja udah ada 10, ya kan. Jadi memang rame gitu kan. Nah, tadi yang masalah ngatur tadi itu. Kalau nggak diatur, ini kepala bisa pecah. Oleh karena itu saya, bahkan istri saya itu sudah biasa melakukan untuk bagaimana ngatur pemikiran ini supaya tetap lancar, jangan ada stres, menghindari stres lah, depresi, karena kebanyakan pekerjaan kan, kebanyakan pikiran. Bukan karena stres di rumah kan Pak? Bukan. Ngadepin Itu makanya saya perempuan. sama istri saya bahkan tuh sering biasa meditasi. As a family? Family, ke anak-anak saya juga ikut meditasi. Jadi itulah makanya kita mungkin ya kalau misalkan berantem pun cuma sebentar selesai lagi. Karena meditasi jadi langsung menyadari. Meditasi itu adalah kita fokus pada hidup saat ini, menyadari pikiran kita harus saat ini juga. Jadi hidup dengan penuh kesadaran. Exactly. Mindfulness. Kalau bahasa kerennya mindfulness. Terus kamu pikir aku selama ini nggak sadar gitu maksudnya? Bukan itu. Nggak sadar sama nitnya Pak. Kadang-kadang kan banyak manusia, orang, ya kan. Bahkan dulu saya juga pernah begitu dulu. Banyak rasa penyesalan terhadap apa yang sudah terjadi. Oke. Dan contoh Pak. takut apa akan yang masa depan. akan masa depan. Kekhawatiran, terlalu anxious gitu. Khawatir akan masa depan. Overthinking lah kalau anak muda sekarang. Overthinking. Maka hiduplah kita di saat ini. Ya, kalau ada rasa khawatir, bimbang, ragu, itu mah biasa. Tapi kita adalah bukan kebimbangan, kita adalah bukan keraguan, kita adalah ya kita saat ini. Kalau memang ada masalah, kita hadapi, kita cari solusi. Jadi kendala dengan nafas seperti itu Pak, kalau bikin partai politik nafasnya apa loh? Enggak, itu bukan partai politik kalau itu. Enggak. Itu ini bukan partai politik. Bukan. Anan Krishna. Cocok yang situ. Pesan apa yang biasanya Bapak sering bagi ke anak-anak nih? Nah, anak-anak saya bilang setiap pagi pas baru bangun tidur harus afirmasi dalam diri. Itu untuk anak kandung saya apa maupun afirmasinya? Jadi tak dulu. Jadi baru bangun tidur, sama pas lagi mau tidur. Ngantuk-ngantuk gitu kan. Itu harus ada afirmasi. Apa afirmasinya? Ya afirmasinya kamu harus selalu deklarasi di dalam diri bahwa saya hidup aman, nyaman, berkah, bahagia, sehat, sejahtera. Wah, kenapa kok mesti sebelum tidur sama baru bangun tidur? Itu adalah pintu masuk di pikiran frekuensi theta dan alpha. Ngeri kan? Tahu kan? Tahu dong. Oh, keren kan mindfulness. Nah, kalau kita masuk situ deklarasi atau afirmasi situ, itu akan meliding kita alam bawah sadar kita. Jadi apa yang sudah masuk alam bawah sadar kita akan bergerak ya udah seperti hal yang biasa jadi hidup alpha tadi. Betul, hidup aman, nyaman, berkah, bahagia, sehat, sejahtera.